Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Kurnia Ramadana. Nah, kali ini saya akan eh, menjawab tugas 4 dari tugas etika profesi. Nah, langsung saja di pertanyaannya itu, di pertanyaan pertama di sini, jelaskan pentingnya etika dalam bisnis dan berikan contoh penerapan pada kasus di Indonesia. Nah, sini saya akan langsung menjawab. Jadi di jawaban pertama itu, eh, etika dalam bisnis sangat penting karena mengarahkan perilaku perusahaan pada kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Dengan menerapkan etika dalam bisnis, mungkin sebuah perusahaan dapat membangun kepercayaan dengan pelanggan, karyawan, dan masyarakat secara umum. Untuk contohnya, mungkin ini saya akan memakai penerapan etika bisnis, yaitu ketika perusahaan itu sendiri memberikan gaji yang adil kepada karyawan-karyawannya, dan memastikan tidak ada eksploitasi tenaga kerja. Dan juga menjaga kebersihan lingkungan serta mendukung kegiatan sosial di komunitas sekitarnya begitu. Eh, untuk yang pertanyaan kedua, jelaskan pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia dan contoh kasus, dan menurut saudara sanksi apa yang harus diberikan. Di sini di nomor 2 ini, pertanyaannya tuh ini tentang menurut saya sanksi apa yang harus diberikan. Nah, langsung saja nomor 2 ini ada pelanggaran etika bisnis yang sering terjadi di Indonesia, antara lain kayak korupsi, menyuap, penipuan, pencemaran lingkungan, dan praktik monopoli, dan masih banyak lainnya. Nah, di contoh kali ini kasusnya adalah skandal suap di beberapa lembaga pemerintahan, penjualan produk palsu yang merugikan konsumen, serta limbah industri yang dibuang sembarangan dan mencemari lingkungan. Nah, sanksi yang harus diberikan tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan. Misalnya, dalam kasus korupsi, pelakunya harus diadili dan dijatuhi hukuman mati sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Sedangkan dalam kasus penjualan produk palsu, mungkin itu jualan produk palsu, mungkin contohnya kayak skincare. Pokoknya skincare A yang asli, terus ada lagi si perusahaan lainnya kayak bikin skincare B ini yang menciplak hasil dari si skincare asli ini. Nah, itu yang palsunya, contohnya seperti itu, yang tidak BPOM contohnya lah. Nah, perusahaan yang terlibat harus dikenai denda dan mungkin ditarik izin usahanya gitu, atau usahanya tidak bakal dilanjutkan lagi karena mungkin meniru atau memalsukan barang yang seharusnya ada aslinya begitu. Nah, yang ketiga itu, bagaimana cara kerja bisnis dari kedua perusahaan ini, IBM atau Johnson dan Johnson Johnson. Mengapa kedua perusahaan ini masih dikatakan menggunakan etika atau bisnis yang baik? Nah, untuk yang ketiga itu, IBM dan Johnson IBM dan Johnson adalah dua perusahaan yang diakui karena menerapkan etika dan bisnis yang baik. IBM ini juga dikenal karena komitmennya yang sangat kuat terhadap integritas, transparansi, serta terlibatkan dalam inisiatif sosial dan lingkungan yang berkelanjutan. Sementara itu Johnson lebih mengutamakan nilai-nilai etis seperti keamanan produk, tanggung jawab sosial, dan integritas dalam berbisnis. Kedua perusahaan ini tetap memegang teguh prinsip-prinsip ini karena terus beradaptasi dan berinovasi untuk memenuhi tuntutan bisnis modern. Namun juga di sini tetap namun di sini juga ini tetap menjaga reputasi mereka sebagai perusahaan yang bertanggung jawab secara sosial dan etis begitu. Oke, mungkin itu saja jawaban dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Got him! Got him!